Banteng Merah di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri kembali mengangkat tanduk. Apa yang dimaksud dengan mengangkat tanduk? Tentu berbicara tentang apa yang sekarang pepatah mengatakan sudah dikasih hati, minta jantung pula. Sudah dikasih amnesti, ya, minta pula Pak Prabowo untuk menyingkirkan para buzzer yang ada di sekitar Pak Prabowo supaya ya tidak menyebabkan perpecahan. Jadi Bu Megawati dalam hal ini Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memandang bahwa buzzer di seputar Pak Prabowo adalah biang kerok dari perpecahan bangsa dan negara. Saya kira ini adalah sebuah pernyataan yang tidak adil, lupa untuk berefleksi, ya, otokritik terhadap performa diri di ruang publik atau di panggung-panggung pentas politik di media sosial. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, tempat kita bersama-sama belajar, berkumpul, yang dari kampung masuk, yang dari RT, RW, dusun, apa dari kota, dan kita berada di ruang ini untuk sekolah sama-sama, ya, sekolah atau belajar tanpa harus mendapatkan ijazah sehingga kita tidak harus digugat sana sini. Tetapi yang pasti di ruang sekolah publik ini kita semua belajar untuk meninggikan kemampuan kita berolah nalar, ya, berargumentasi dengan prinsip nilai-nilai yang kita yakini adalah sesuatu kebenaran yang juga sekaligus kita ragukan, jangan-jangan kita keliru tentang hal itu. Ya, selamat datang di ruang Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolah publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Dengan caci maki di era demokrasi. Don't raise our voice emotion, but argument. Baik, teman-teman, ada banyak berita yang bisa mendasarkan argumentasi kita pada kesempatan ini terkait dengan ya banteng mulai menanduk kembali. Ya, tentu ini dalam pengertian quote ya. Teman-teman, sebelum kita bahas tentang hal ini, saya masih ingatkan teman-teman yang ingin punya tanah di kemudian hari di sekitar IKN dan bandara di IKN, teman-teman hanya bisa menginvestasikan 500 ribu rupiah tiap bulan. Teman-teman bisa dapat tanah 10 kali 20, bisa bangun suatu rumah yang besar, kantor atau unit bisnis. Cek informasinya di website bukanpartaipolitik.com ya. Siapa cepat, dia dapat. Ya, baik teman-teman, kita kembali. Saya baca koran online ya, ada beberapa sumber, ini cukup satu saja dari Sindo News ya, terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Megawati Soekarnoputri mengaku sudah mengirim pesan, sudah menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas buzzer. Jadi ini buzzer yang diberantas, bukan koruptor yang diberantas ya, bukan koruptor yang gentayangan di semua ya, baik di dalam maupun di luar ya. Menurutnya buzzer hanya membuat perpecahan ya. Jadi dikatakan Megawati awalnya mengatakan apabila seseorang tidak setuju dengan pendapatnya maka bisa disampaikan langsung. Ia mengaku tidak suka apabila ada orang yang masih mengedumel di belakang. Mungkin ini bicaranya pada kader-kader beliau, tapi kalau kepada kita ya kita sampaikan juga secara terang-terangan bahwa statement tersebut perlu direnungkan secara ke dalam ya, secara internal ya, sebab bagaimanapun juga kita melihat bahwa PDIP kader-kadernya juga banyak yang menjadi quote buzzer. Nanti kita bahas buzzer yang apa yang dimaksud. Nah, teman-teman, apakah buzzer yang dimaksud oleh Bu Megawati Soekarnoputri ini adalah buzzer ya para pemilik akun ya yang memang berafiliasi atau dapat diidentifikasi memang sedang melakukan perjuangan mengadvokasi membela Pak Prabowo dan juga sekitar Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming. Kita tidak pernah tahu, tetapi kalau bicara tentang bahwa di sekitar Pak Prabowo, ya di sekitar Pak Prabowo ada Gibran. Nah, kalau bicara tentang ada Gibran, ada Pak Jokowi. Kalau bicara Pak Gibran dan Pak Jokowi, ada YouTuber-YouTuber ya seperti YouTuber Nusantara yang sekarang ini lagi naik daun dan mendapat sorotan ya terkait dengan kritik-kritik tajam dari segala penjuru ya, dan kabarnya YouTuber Nusantara ini semakin quote menggurita, semakin mulai
terdesain atau apa, sedang menuju suatu proses penguatan kelembagaan dan sebagainya. Bahkan ada yang mulai agak sedikit khawatir tentang sepak terjangnya. Dan juga mungkin YouTuber-YouTuber di luar Nusantara, misalkan ada YouTuber NKRI, ada YouTuber yang lain-lain yang kemudian memang secara tegas mengatakan keberpihakan untuk mengadvokasi pemerintah, ya, dalam hal ini bukan bicara Pak Prabowo saja dengan Gibran, tapi bicara tentang NKRI, ya, yang merupakan harga hidup, ya, bukan harga mati, tapi harga hidup, harga yang harus dihidupkan dan seterusnya, ya. Nah, kita mau bicara tentang persoalan buzzer. Apakah ya permintaan Bu Megawati ini mau menganggap bahwa para buzzer-buzzer ini adalah satu kekuatan, ya, kekuatan di era disruptif yang tidak mampu dikendalikan, dibendung dengan kekuatan atau pendekatan-pendekatan konvensional atau pendekatan-pendekatan tradisional, ya. Karena kita tahu bahwa para buzzer-buzzer yang dimaksud buzzer itu sudah pasti adalah para pengguna media sosial yang tentu mampu menjangkau setiap siapapun di sudut manapun, bahkan di kedalaman pun, untuk mencoba ya memberikan catatan-catatan argumentatif atau catatan-catatan kritis atau bahkan serangan-serangan sporadis, ya. Saya kira semuanya akan lebur menjadi satu. Tetapi di sini kita harus tahu bahwa setiap institusi, ya, setiap ini kalau bicara tentang buzzer itu kan tidak bisa disamaratakan, karena buzzer itu punya dua kategori, ya. Tipikalitas yang satu adalah buzzer komersil, adalah memang para buzzer yang memang by project, ya. Jadi memang digerakkan oleh sebuah konsensus atau kesepakatan transaksional, ya. Artinya ya memang memperdagangkan keahlian mereka dalam mendengungkan sesuatu yang sesuai dengan pesanan. Tetapi saya kira ya itu juga ada, kita tidak tahu siapa pihak yang melakukan itu. Tetapi saya mau bicara tentang satu buzzer yang disebut dengan buzzer ideologi, ya. Buzzer ideologi ini tidak bisa ditumpas. Buzzer teologi ini, buzzer ideologis ini tidak bisa kemudian dikeluarkan abolisi amnesti. Maksud saya tidak bisa dikeluarkan satu surat bahwa dibubarkan, ya, karena semua orang bergerak berdasarkan panggilan private, ya, calling, ya. Jadi panggilan pribadi, ya. Jadi masing-masing menganggap bahwa saya perlu masuk di sini, saya perlu menanggapi berdasarkan talent, berdasarkan kapasitas intelektual yang dimiliki oleh masing-masing untuk menyorot berbagai macam hal-hal yang dipandang perlu diluruskan, sehingga para buzzer-buzzer jenis ini adalah buzzer-buzzer yang tidak akan pernah bisa dihapus, ya, kecuali memang ada pelarangan di Indonesia itu kemudian tidak boleh lagi orang bermedia sosial dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kalau bicara tentang buzzer ideologis, mereka-mereka itu kan merupakan bagian dari rakyat yang diproteksi oleh kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat mereka, ya, dalam konstitusi kita Undang-Undang 45 pasal 28, setiap orang punya hak untuk itu. Jadi mau dibubarkan bagaimana? Nah, saya kira di sini jauh lebih baik kita berkata Bu Megawati bersama dengan sobat-sobat di kader-kader PDIP, jauh lebih baik menurut saya tidak usah bersuara dengan pendekatan yang seperti itu. Jauh lebih baik memperkuat, ya, kader-kader, memberikan pembinaan kader-kader untuk mampu juga menjadi buzzer ideologis yang baik, ya. Bukan hanya bicara tentang influencer, ya, kita tidak mau menyamakan itu dulu, kita berbicara tentang buzzer. Jadi di sini Bu Megawati, kami berada pada posisi yang tidak sependapat dengan pandangan Bu yang mau membubarkan para buzzer-buzzer, ya, karena buzzer-buzzer itu tidak semuanya adalah seperti yang ada di dalam benak yang Ibu pikirkan, tetapi buzzer-buzzer itu harus diapresiasi. Ya, buzzer-buzzer itu adalah salah satu pilar yang baru dalam konteks proses demokrasi kita, ya. Jadi kehadiran para buzzer-buzzer ini mesti diapresiasi, ya. Dan kita tahu sendiri juga banyak orang yang kemudian yang terafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menjadi buzzer yang bahkan buzzer yang memang targeted, ya, artinya mentarget sesuatu, bukan buzzer yang memang berangkat dari suatu proses kemurnian, dia panggilan untuk men-challenge nilai-nilai yang dianggap tidak equal atau tidak sama, tidak simetris dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam konteks nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Bu Megawati, saya kira kita bicara terbuka saja terang-terangan bahwa jika PDIP
kita senang dengan PDIP, kita appreciate dengan keberadaan PDIP yang hari ini ya mendominasi ya, legislatif, tetapi juga sekaligus mendominasi persoalan-persoalan di dalamnya ya. Saya kira itu tidak kita bisa bicarakan lebih jauh di kesempatan yang lain. Di titik ini, mari PDIP, mari bangun ya. Siapapun yang dianggap buzzer, mari dibina saja ya. Jangan dibinasakan, bukan partai politik.